Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat jiwa yang lelah mencari arah dan hati yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sinilah kita kembali menundukkan hati, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup ini adalah rangkaian pertemuan dan perpisahan, kejayaan dan kehancuran, tawa dan tangis. Dalam satu waktu, kita bisa dikelilingi banyak orang yang memuji dan memuja. Tapi di waktu yang lain, kita bisa terpuruk sendirian, bahkan dilupakan oleh mereka yang pernah dekat. Dunia memang seperti itu. Ia hanya setia kepada siapa yang sedang berada di atas. Ada masanya ketika kita merasa menjadi pusat perhatian. Saat itu, semua mata memandang, semua telinga mendengar, dan semua tangan seolah ingin menolong. Kita diberi tempat, dihormati, dielu-elukan. Kita pun merasa bahwa hidup ini begitu indah dan mengalir penuh berkah. Tapi tanpa sadar kita sering tertipu oleh gemerlap palsu. Ketika Allah mengangkat kita ke posisi tinggi, itu bukan selalu karena keistimewaan kita. Bisa jadi itu ujian untuk melihat apakah kita tetap rendah hati atau justru menjadi tinggi hati. Ujian untuk melihat apakah kita tetap bersyukur kepadanya atau malah mengandalkan diri sendiri. Dan disitulah banyak hati yang mulai lengah. Sayangnya manusia cenderung menilai dari apa yang tampak. Kita dicintai karena punya, dihormati karena jabatan, disukai karena manfaat. Tapi ketika semua itu Allah cabut, kita akan tahu siapa yang sebenarnya ada untuk kita dan siapa yang hanya ada saat kita bisa memberi. Itulah pelajaran paling mahal dari perjalanan hidup. Tak sedikit dari kita yang kecewa, hancur, dan merasa tidak berarti ketika ditinggalkan. Tapi sesungguhnya, itu adalah cara Allah menunjukkan siapa yang benar-benar ikhlas mencintai kita. Dan lebih dari itu, agar kita tahu bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada manusia, padahal yang paling setia hanya satu, Allah. Allah tidak pernah menilai kita dari kekuatan, harta, atau status sosial. Dia melihat hati yang berserah, jiwa yang jujur, dan tangisan yang penuh penyesalan. Bahkan ketika manusia menghindar karena masa lalu kita yang kelam, Allah tetap membuka pintu taubatnya dengan cinta yang tak pernah padam. Seringkali, dalam sepinya hari-hari kita, Allah justru mendekat. Dalam tangisan yang tak terdengar manusia, Allah Maha mendengar. Dalam remuknya hati yang tak bisa kita jelaskan, Allah Maha menyembuhkan. Maka jangan takut kehilangan manusia, tapi takutlah jika kehilangan hubungan dengan Allah. Ingatlah bahwa dunia hanya tempat ujian. Allah tidak melihat siapa yang paling banyak pengikutnya, tapi siapa yang paling sabar dalam kesendirian. Siapa yang tetap taat meski tak dipedulikan. Siapa yang tetap mencintainya meski ditinggalkan manusia. Karena itu semua yang akan menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan terlambat menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kembali. Jangan tunggu semua pergi, baru kita bersujud. Jangan tunggu hati kita hancur, baru kita mengingat. Karena Allah tidak butuh waktu kita, tapi kita yang butuh Dia setiap saat. Maka mari kita buka hati untuk memahami satu hal penting, bahwa ketika manusia datang dan pergi sesuka mereka, Allah tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menunggu kita kembali, bahkan saat kita tak layak dicintai oleh siapapun. Wajah dunia yang sebenarnya. Dunia ini tampak indah dari kejauhan. Ia berkilau dengan gemerlap harta, tahta, dan pujian. Namun ketika kita mendekat dan hidup di dalamnya, kita mulai menyadari bahwa semua itu semu. Banyak orang tersenyum bukan karena tulus, tapi karena kita sedang berada di puncak keberhasilan. Mereka hadir bukan karena cinta, tetapi karena kepentingan. Dunia memperlihatkan wajahnya yang ramah hanya kepada mereka yang sedang berjaya. Sedangkan kepada yang sedang jatuh, dunia menampakkan wajah acuh dan dingin. Kita pernah merasakan saat di mana semua orang datang.
ketika usaha kita berhasil, ketika nama kita disebut-sebut, ketika materi kita melimpah. Tiba-tiba saja banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat yang dahulu tidak tampak, kini hadir membawa kata manis dan senyum yang menenangkan. Tapi apakah mereka benar-benar hadir karena mencintai kita? Ataukah karena mereka mencintai posisi kita? Ketika kita berada di puncak, perhatian terasa datang tanpa diminta. Ucapan selamat datang silih berganti. Kita seperti tokoh utama dalam cerita hidup mereka, namun kita lupa bahwa dunia ini memiliki sifat berputar. Tak selamanya di atas, tak selamanya dipuja. Dan itulah ujian yang sesungguhnya. Ujian dalam keberlimpahan jauh lebih halus dan menyesatkan dibanding ujian dalam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, tapi betapa sering kita tertipu olehnya. Kita mengira popularitas adalah bentuk cinta. Kita menyangka banyaknya pujian adalah tanda keberkahan. Padahal bisa jadi semua itu adalah jebakan agar kita lupa pada yang memberi segalanya, yaitu Allah. Sebaliknya, ketika dunia mulai meninggalkan kita, kita merasa hampa. Orang-orang yang dulu tersenyum kini berbalik wajah. Mereka yang dahulu hadir kini menghilang. Hati kita pun mulai gelisah. Kita merasa sendiri, kita merasa tidak berharga. Namun justru di saat itulah Allah mendekat. Ketika semua makhluk berpaling, hanya Allah yang tetap melihat kita dengan kasih-Nya. Allah tidak menilai kita dari pencapaian duniawi. Dia tidak mengukur cintanya berdasarkan status kita di mata manusia. Ketika kita dalam kesendirian dan kehancuran, justru disitulah Dia ingin kita bersimpuh dan kembali. Bukankah dalam keremukan hati kita akan lebih mudah menangis? Bukankah dalam keterpurukan kita akan lebih mudah bersujud? Inilah wajah dunia, indah tapi menipu, ramah tapi berbahaya. Maka jangan pernah berharap terlalu banyak dari manusia, karena manusia itu berubah. Tapi berharaplah hanya kepada Allah, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. Dialah yang maha melihat, maha mendengar, dan maha mengasihi hamba-hambanya. Betapa sering manusia hanya melihat hasil. Mereka datang saat kita punya, tapi Allah melihat proses. Dia menemani saat kita jatuh, saat kita berdarah, saat kita tidak lagi punya siapa-siapa. Bukankah itu bentuk cinta yang paling sejati? Maka ketika kita merasakan sepi, jangan buru-buru kecewa. Ketika semua orang menjauh, jangan terburu-buru merasa hancur. Karena bisa jadi Allah sedang menciptakan ruang sunyi agar kita kembali mendekat kepadanya. Karena dalam sepi, kita bisa lebih mengenal siapa yang benar-benar setia. Bukan manusia, tapi Allah. Cinta yang bersyarat dari manusia. Cinta manusia seringkali bersyarat. Ada syarat kaya, ada syarat terkenal, ada syarat kuat. Ketika semua itu ada pada kita, mereka hadir membawa cinta dan perhatian. Namun saat semua itu hilang, cinta mereka pun ikut menghilang. Itulah cinta yang rapuh, cinta yang dibangun di atas dasar dunia. Kita pernah merasa dikelilingi banyak orang, diundang ke banyak tempat, dicari-cari, dihormati, tapi satu demi satu. Semua itu memudar ketika kita mulai kehilangan apa yang mereka cari. Cinta mereka bukan karena kita, tapi karena apa yang kita punya. Ketika dunia kita runtuh, cinta mereka pun ikut runtuh bersamanya. Sebaliknya, cinta Allah tidak bersyarat. Allah mencintai kita bahkan ketika kita penuh dosa. Allah memanggil kita bahkan ketika kita menjauh. Allah tidak mengukur cintanya berdasarkan dunia yang kita punya. Ia mencintai jiwa kita. Ia mencintai keikhlasan kita. Ia mencintai air mata taubat kita. Dan itu lebih berharga daripada segala cinta manusia. Sungguh menyakitkan ketika kita ditinggalkan oleh mereka yang kita kira sahabat sejati. Tapi lebih menyakitkan jika kita sampai melupakan Allah hanya karena sibuk mengurus cinta manusia. Kadang kita terlalu sibuk menyenangkan mereka, sampai kita lupa menyenangkan Sang Pencipta. Dan ketika mereka meninggalkan, kita merasa hampa. Namun dari kehampaan itu, lahirlah kesadaran bahwa selama ini yang paling kita butuhkan bukanlah manusia,
tapi Allah. Bahwa yang paling kita rindukan bukanlah pelukan mereka, tapi kehadirannya dalam hati kita. Bahwa yang paling membuat tenang bukanlah pujian mereka, tapi zikir dan tilawah di sepertiga malam. Allah tidak akan membiarkan kita hancur tanpa alasan. Ia tidak akan membiarkan kita jatuh tanpa tujuan. Mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari cinta yang salah. Mungkin Allah sedang membimbing kita menuju cinta yang kekal, karena hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuat kita kecewa. Ketika manusia menjauh, Allah mendekat. Ketika pintu-pintu tertutup, Allah membuka jalan baru. Maka jangan panik ketika kehilangan manusia. Jangan takut saat kehilangan popularitas, karena itu bukan kehilangan, tapi penyucian. Allah sedang menyucikan hati kita dari ketergantungan pada makhluk. Jangan iri pada mereka yang dikelilingi banyak manusia jika dalam hatinya kosong dari Allah. Jangan merasa rugi jika kita tidak dipandang oleh manusia, selama kita masih dipandang oleh Allah. Karena cinta Allah lebih besar, lebih tulus, dan lebih kekal dari apapun. Kita tidak butuh seluruh dunia untuk mencintai kita. Kita hanya butuh Allah untuk mencintai kita. Dan jika Allah sudah mencintai kita, maka dunia pun akan mengikuti dengan cara yang paling indah. Tapi jika Allah murka, maka semua cinta manusia pun tak akan bisa menyelamatkan. Maka tanamkanlah cinta yang benar dalam hati. Cinta kepada Allah. Cinta yang tidak akan berubah karena kondisi. Cinta yang tidak akan pergi karena musibah. Cinta yang tetap setia, bahkan ketika dunia pun memusuhi. Ujian saat di puncak. Salah satu ujian terberat dalam hidup bukan hanya ketika kita jatuh, tetapi justru ketika kita berada di puncak. Ketika semua orang memuji, ketika jalan terasa terbuka, ketika nikmat datang bertubi-tubi, maka hati menjadi rawan lalai. Kita mulai merasa bahwa semua ini adalah hasil usaha kita semata. Kita lupa bahwa segala sesuatu datang dari Allah, bukan karena kepandaian atau kekuatan diri. Allah pernah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa manusia sering lupa diri saat dilimpahi nikmat. Mereka bersyukur hanya di lisan, tapi lupa menyandarkan hati kepadanya. Ketika berada di puncak, manusia lebih mudah berbangga, lebih mudah memandang rendah yang lain, dan lebih mudah menolak nasihat. Padahal justru saat itu Allah sedang menguji, apakah kita tetap rendah hati atau berubah menjadi hamba yang sombong? Ujian di puncak lebih sulit karena semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada tangis, tidak ada keluhan, tidak ada rasa kehilangan. Tapi diam-diam hati mulai merasa tidak butuh Allah. Salat menjadi cepat, doa menjadi ringan, dan zikir menjadi jarang. Kita lebih banyak menghadiri pesta daripada menghadiri majelis ilmu. Kita lebih semangat menabung dunia daripada bekal akhirat. Allah Maha Penyayang. Maka ketika kita mulai jauh, Allah bisa saja mengambil nikmat tersebut bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyelamatkan. Ia tahu bahwa jika kita terus berada di puncak tanpa kesadaran, maka kita akan terjatuh dengan cara yang lebih menyakitkan. Maka Allah kirimkan ujian agar kita sadar. Allah hancurkan sebagian agar kita kembali melihat bahwa semua yang kita punya adalah titipan. Ketika satu persatu nikmat mulai diambil, kita mulai merasa asing dengan dunia. Orang-orang yang dulu mendekat mulai menjauh. Mereka tidak lagi hadir seperti dulu. Dan saat itulah kita merasakan betapa sepinya dunia tanpa Allah. Kita mulai mencari kembali tempat bersandar yang sejati, yaitu sajadah, doa, dan air mata yang dulu pernah kita tinggalkan. Puncak bukanlah akhir dari perjalanan. Ia hanyalah tempat singgah yang seharusnya memperkuat syukur kita. Tapi jika kita menjadikannya tujuan, maka ketika jatuh, kita akan merasa hancur. Maka kembalikan semua pada Allah. Jadikan puncak sebagai tempat berdakwah, bukan berbangga. Jadikan nikmat sebagai alat untuk menyebar kebaikan, bukan meninggi-ninggikan diri. Jika manusia datang saat kita di puncak, itu wajar. Tapi jangan jadikan mereka sandaran, karena mereka akan pergi saat kita tidak lagi punya apa-apa. Jangan kecewa jika itu terjadi,
Sebaliknya, bersyukurlah karena Allah telah menyingkirkan cinta yang bersyarat. Kini kita tahu siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya numpang berteduh di bawah sinar keberhasilan kita. Allah lah yang paling tahu kondisi hati kita. Jika kita mulai lalai, Dia akan menyentil. Jika kita mulai tinggi hati, Dia akan merendahkan. Tapi semua itu bukan tanda kebencian. Justru itulah bentuk cinta yang paling hakiki. Allah tidak ingin kita tenggelam dalam kesombongan yang akan membawa ke neraka. Jadi jangan anggap kehilangan nikmat sebagai akhir dari segalanya. Justru itulah awal dari perjalanan kembali kepada Allah. Dan di perjalanan itu, kita akan menemukan bahwa cinta Allah jauh lebih manis daripada semua cinta dunia yang pernah kita rasakan. Saat terpuruk, siapa yang tersisa? Ketika hidup kita berantakan, ketika harta habis, ketika kesehatan terganggu, ketika nama baik rusak, saat itulah kita bisa melihat siapa yang benar-benar mencintai kita karena Allah. Sebab cinta sejati tidak pergi ketika keadaan buruk dan tidak hanya datang ketika keadaan baik. Banyak orang mengatakan mereka teman sejati, tapi ketika kita diuji, hanya segelintir yang benar-benar tinggal. Banyak yang berkata mereka peduli, tapi saat kita tak lagi mampu memberi, mereka perlahan menghilang. Kita pun mulai sadar bahwa sebagian besar hubungan yang kita miliki ternyata rapuh. Dibangun bukan atas dasar iman, tapi atas dasar dunia. Namun keterpurukan itu bukan akhir dari segalanya. Justru di titik terendah itulah kita menemukan keindahan yang sejati. Kita mulai mengenal Allah lebih dalam. Kita mulai mengerti bahwa selama ini kita terlalu sibuk berlari mengejar dunia, hingga melupakan Rabb yang memberi dunia. Kini saat semua pergi, hanya Allah yang tetap tinggal. Di tengah gelapnya malam tangis, Allah hadir dalam doa yang lirih. Dalam kepedihan kita merasakan kelembutannya. Dalam kegagalan kita merasakan penguatannya. Ketika manusia tidak lagi percaya kepada kita, Allah masih membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Dan itu adalah anugerah yang tak ternilai. Jangan anggap keterpurukan sebagai kutukan, karena bisa jadi itulah bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali. Agar kita menyadari bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada makhluk, bukan pada Khalik. Kita terlalu percaya pada dunia, padahal dunia itu fana dan cepat berubah. Saat semua meninggalkan, Allah justru lebih dekat. Bahkan Dia berfirman dalam hadits qudsi, "Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku, maka perbanyak mengingatnya, perbanyak menangis di hadapannya." Jadikan keterpurukan ini sebagai waktu terbaik untuk membangun kembali hubungan yang selama ini retak antara kita dan Allah. Allah tidak menilai kita dari apa yang kita punya. Dia menilai kita dari bagaimana kita menyikapi apa yang kita alami. Maka, jika ujian datang, jangan mengeluh, jangan merasa malu atas takdir yang Allah tetapkan, karena mungkin itulah jalan agar kita makin kuat, makin sabar dan makin mencintai Allah tanpa syarat. Jangan berharap semua orang akan tinggal, karena bahkan Rasulullah pun ditinggalkan oleh sebagian kaumnya. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita masih bernafas, selama kita masih ingin kembali, pintunya akan selalu terbuka. Maka jika hari ini kita merasa jatuh dan tak punya siapa-siapa, ingatlah, kita masih punya Allah. Dan jika kita punya Allah, maka kita tidak kehilangan apapun. Kembali kepada sandaran yang hakiki. Terkadang Allah menjatuhkan kita bukan karena membenci, tapi karena rindu akan doa-doa kita yang dulu pernah begitu tulus. Kita pernah berdoa dengan air mata, kita pernah sujud dengan hati yang remuk, kita pernah merengek di sepertiga malam. Tapi ketika hidup mulai tenang dan rezeki melimpah, kita mulai lupa bagaimana rasanya bersimpuh penuh harap di hadapannya. Lalu datanglah ujian. Allah ambil sedikit demi sedikit apa yang dulu membuat kita sibuk. Allah hancurkan satu persatu hal yang membuat kita jauh. Dan ketika semua itu lepas dari genggaman, kita mulai menengadah. Kita mulai bicara lagi dengannya. Kita mulai mencari waktu-waktu terbaik untuk kembali bersujud. Karena kita sadar
Selama ini kita telah menggantungkan hidup kepada makhluk, bukan kepada Allah. Allah mencintai kita dengan caranya sendiri. Tidak selalu dalam bentuk nikmat, tapi terkadang dalam bentuk luka. Karena luka bisa melembutkan hati. Ujian bisa membasuh jiwa yang penuh debu. Dan kehancuran bisa menjadi pintu menuju kemurnian iman. Maka jangan buru-buru merasa Allah sedang menghukum. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari bahaya yang tak kita lihat. Kadang kita merasa takut kehilangan manusia. Kita takut tidak disukai, takut ditinggal sendiri. Padahal kehilangan Allah jauh lebih berbahaya. Manusia bisa kembali, harta bisa dicari, nama bisa diperbaiki. Tapi jika hubungan kita dengan Allah rusak, maka seluruh hidup akan terasa kosong. Maka yang paling penting adalah menjaga sandaran utama, yakni Allah dalam setiap keadaan. Kembali kepada Allah tidak harus menunggu sempurna. Allah tidak menunggu kita bersih dulu. Justru Dia menginginkan kita kembali dalam keadaan hina, kotor, penuh dosa, agar Dia sendiri yang akan menyucikan. Tidak ada syarat untuk kembali kepada Allah selain kemauan dan kerendahan hati. Dia Maha menerima taubat. Tidak peduli seberapa hitam masa lalu kita, selama kita benar-benar ingin berubah, Allah akan bimbing. Ketika manusia menolak kita karena masa lalu, Allah menyambut kita dengan ampunan. Ketika manusia melihat kesalahan kita dan menggunjingnya, Allah menutupi aib kita dan memeluk kita dalam hidayah. Maka siapakah yang lebih layak untuk dijadikan tempat kembali selain Dia? Jangan malu jika kita menangis karena dosa. Jangan malu jika kita merasa hina. Justru itu tanda bahwa hati kita masih hidup. Ketika hati sudah tidak peduli akan maksiat, disitulah bahaya sebenarnya. Maka tangisan atas kesalahan adalah bentuk kelembutan iman yang masih tersisa dalam diri. Allah tidak akan membiarkan doa kita terbuang. Setiap tangisan akan dicatat. Setiap istighfar akan dijawab. Setiap kebaikan akan diganti berkali lipat. Maka percayalah bahwa kembali kepada Allah adalah keputusan terbaik, bahkan jika seluruh dunia tidak menyambut kita. Karena ketika Allah sudah ridha, maka seluruh dunia pun akan Allah tundukkan untuk kita. Maka saat manusia menjauh, jangan berkecil hati, karena mungkin itu caranya Allah membuka ruang kosong dalam hidup kita, agar hanya Dia yang mengisinya. Dan ketika Allah sudah menjadi satu-satunya sandaran, maka kita tidak akan pernah takut kehilangan apapun lagi. Manusia datang dan pergi, Allah tetap abadi. Kehidupan di dunia ini penuh dengan pertemuan dan perpisahan. Ada yang hadir membawa senyum, lalu pergi meninggalkan luka. Ada yang datang membawa semangat, tapi kemudian lenyap tanpa pamit. Dan semua itu adalah bagian dari skenario kehidupan yang ditulis oleh Allah. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk manusia yang ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap tinggal. Kita tidak bisa menjamin bahwa orang yang hari ini bersamamu akan bersamamu esok hari. Bahkan hati manusia bisa berubah dalam sekejap. Mereka yang dulu mencintai bisa berubah menjadi asing. Mereka yang dulu membela bisa menjadi yang menyakiti. Inilah sifat manusia, terbatas, berubah, dan fana. Namun berbeda dengan Allah, Dia tidak berubah. Dia tidak lelah mencintai. Dia tidak pergi ketika kita susah. Bahkan ketika kita berdosa pun, Dia masih memelihara rezeki kita. Dia masih menjaga napas kita. Dia masih memberikan kesempatan untuk taubat. Cinta Allah adalah satu-satunya cinta yang tidak bergantung pada kondisi dan keadaan kita. Satu-satunya zat yang tidak pernah pergi adalah Allah. Ketika semua menghilang, Dia tetap hadir. Ketika semua berpaling, Dia tetap memperhatikan. Maka betapa bodohnya kita jika masih lebih menggantungkan hati pada manusia daripada pada Allah. Padahal manusia hanya bisa menemani, tapi tidak bisa menyelamatkan. Hanya Allah yang bisa menenangkan hati, menyejukkan jiwa, dan menyelamatkan dunia akhirat kita. Jangan menyalahkan manusia karena pergi. Mereka hanya menjalankan takdirnya. Bisa jadi
kepergian mereka adalah bagian dari cara Allah mengajarkan kita arti bergantung hanya padanya. Karena selama masih ada yang bisa dijadikan sandaran selain Allah, hati kita akan terus bergantung pada makhluk. Maka Allah izinkan mereka pergi, agar kita bisa kembali melihat kepadanya dengan jernih. Allah adalah satu-satunya yang tidak pernah kecewakan kita. Jika kita minta, Dia beri. Jika kita menangis, Dia dengarkan. Jika kita tersesat, Dia bimbing. Bahkan jika kita menjauh, Dia tetap menunggu. Itulah Allah. Cintanya tanpa syarat, kasihnya tanpa batas, dan kehadirannya tidak pernah terputus. Maka tanamkan keyakinan ini dalam hati. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Mungkin kita tidak punya teman, tidak punya pasangan, tidak punya tempat cerita, tapi selama kita punya Allah, maka itu sudah cukup. Karena dari Allah akan datang semua yang terbaik. Dari Allah akan lahir semua ketenangan. Belajar untuk tidak terlalu berharap pada manusia. Belajar untuk tidak terlalu menggantungkan hati kepada makhluk. Karena yang membuat hati rapuh adalah ketika harapan itu disandarkan pada yang tidak kekal. Tapi jika kita sandarkan pada Allah, maka hati akan tenang dan tidak terguncang. Bersyukurlah jika Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tulus dari hidup kita. Itu adalah bentuk penjagaan darinya. Dia ingin kita hanya ditemani oleh yang benar-benar membawa kebaikan. Dan jika belum ada, Dia ingin agar kita cukup dengannya terlebih dahulu, sebelum akhirnya Dia kirimkan yang terbaik. Bahagia bukan saat dikelilingi manusia, tapi saat didekati Allah. Bahagia sejati tidak datang dari ramainya manusia di sekeliling kita. Bahagia itu hadir saat hati merasa tenang, dan ketenangan itu hanya datang dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd 28. Maka tidak heran jika kita merasa sepi meskipun banyak orang, tapi kita merasa damai meskipun sendiri, asalkan Allah hadir dalam hati. Kadang Allah membiarkan kita sendiri, agar kita tahu bahwa hanya Dia yang cukup. Ia menciptakan ruang kosong dalam hati, agar kita kembali mengisinya dengan zikir. Ia menghilangkan orang-orang yang dulu kita andalkan, agar kita belajar menggantungkan segalanya kepadanya. Inilah bentuk cintanya, cinta yang tidak selalu dalam bentuk kenyamanan, tapi selalu dalam bentuk kebaikan. Berapa banyak orang yang hidupnya terlihat sempurna, tapi hatinya kosong. Mereka punya segalanya, tapi jiwanya gelisah. Itu karena mereka belum mengenal Allah secara utuh. Mereka sibuk mengisi dunia, tapi lupa mengisi hati. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang hidup sederhana, tapi wajahnya bercahaya, hatinya tenang, karena ia menyandarkan hidupnya kepada Allah semata. Allah ingin kita merasakan kebahagiaan yang hakiki, bukan dari pujian manusia, bukan dari jumlah harta, tapi dari kedekatan dengannya. Maka jika Allah ambil manusia dari sisi kita, itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk memperbaiki, agar kita tidak lagi menaruh bahagia pada yang tidak abadi, agar kita belajar menyebut namanya dengan hati yang penuh rindu dan cinta. Ketika kita kehilangan manusia, saat itu sebenarnya kita sedang disiapkan untuk pertemuan dengan Allah. Ketika kita kehilangan dunia, saat itu sebenarnya kita sedang digiring untuk mendekap akhirat. Maka jangan takut kehilangan. Takutlah jika Allah tidak lagi hadir dalam kehidupan kita. Karena saat itulah kita benar-benar hancur, meskipun semua orang masih ada di sekeliling kita. Hati manusia memang mudah tertipu. Kita merasa aman jika dikelilingi banyak orang, tapi sesungguhnya yang membuat kita aman bukan jumlah teman, tapi siapa yang kita jadikan pelindung utama. Dan tidak ada pelindung yang lebih kokoh dari Allah. Dialah yang maha mengetahui semua luka kita. Dialah yang paling tahu cara mengobatinya. Jangan khawatir jika orang-orang tidak mengerti perjuangan kita. Jangan sakit hati jika mereka salah menilai, karena Allah tahu, Allah melihat, Allah tidak pernah salah menakar. Dia menilai dengan keadilan dan kasih sayang yang sempurna. Maka cukup Allah yang tahu isi hati kita walaupun dunia tidak memahaminya. Kita tidak bisa memaksa manusia untuk mencintai kita.
tapi kita bisa meminta Allah agar memberi cinta yang tulus di hati mereka yang Allah ridai. Dan jika tidak, itu pun adalah bentuk perlindungan agar hati kita tidak bergantung pada cinta yang salah. Semua sudah ditakar, semua sudah ditulis, dan semua berada dalam kendali Allah. Maka bahagia itu bukan saat kita banyak dipuji, bukan saat kita dikelilingi banyak manusia, tapi bahagia itu adalah saat kita merasa cukup dengan Allah, saat kita yakin bahwa bersama Allah kita bisa menghadapi apapun, karena di situ tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah rasa syukur dan sabar dalam dekapannya. Ketika air mata menjadi bahasa cinta, air mata yang jatuh dalam kesendirian adalah bahasa yang hanya Allah mengerti. Tangis yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun bisa Allah pahami tanpa kita ucapkan. Dalam tangisan itulah seringkali kita paling jujur. Kita tidak sedang memainkan peran, kita tidak sedang menjaga citra. Kita hanya seorang hamba yang lemah, yang kembali kepada Tuhannya dalam kepedihan. Allah tidak butuh kata-kata indah dari hambanya. Dia hanya butuh kejujuran dalam doa. Maka saat kita menangis karena kehilangan, karena pengkhianatan, karena luka yang dalam, jangan sembunyikan dari Allah. Ceritakan semuanya, tumpahkan semuanya, karena tidak ada tempat curhat yang lebih aman selain sajadah yang basah oleh air mata taubat dan kesedihan. Setiap tetes air mata yang jatuh dalam doa akan menjadi saksi di akhirat. Saksi bahwa kita pernah merasa hancur, tapi tetap memilih datang kepada Allah. Kita pernah merasa sendiri, tapi tidak memilih maksiat. Kita pernah sangat lelah, tapi tetap bersabar. Maka jangan remehkan tangisan dalam keheningan malam. Itu bisa jadi penyelamat di hari tak ada naungan selain naungannya. Ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Ada banyak orang yang tidak bisa kita buat mengerti. Tapi selama Allah ada, tidak ada satu pun tangis yang sia-sia. Bahkan dalam hadits disebutkan, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Maka tangisan karena luka hidup bisa menjadi jalan menuju surga jika kita kembalikan semua padanya. Allah Maha Baik. Bahkan saat kita menangis karena dosa, Allah tidak menjauh. Dia malah mendekat. Dia peluk kita dengan rahmatnya. Dia sambut kita dengan ampunannya. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Maka mengapa kita lebih percaya pada manusia dibanding pada Allah? Mengapa kita berharap pelukan manusia, padahal pelukan kasih sayang Allah jauh lebih menyembuhkan? Ketika hati kita retak, ketika dunia terasa gelap, Allah tidak akan pernah menutup telinganya. Dia Maha mendengar. Bahkan lirih doa dalam hati pun Dia tahu. Bahkan keluh kesah yang tidak bisa terucap pun Dia pahami. Maka menangislah jika memang harus menangis. Tapi menangislah di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia yang tidak bisa menolong. Air mata bukan tanda kelemahan. Air mata adalah bahasa iman. Karena hati yang keras tidak bisa menangis, hanya hati yang masih hidup yang bisa merasakan perihnya dosa, beratnya ujian, dan rindunya pada Allah. Maka jika kita masih bisa menangis karena Allah, bersyukurlah. Itu tanda hati kita belum mati. Ketika dunia tidak memberi ruang untuk kita bicara, Allah memberi ruang untuk kita mendekat. Ketika manusia menolak mendengar, Allah menanti untuk disapa. Ketika tidak ada pundak untuk bersandar, Allah membuka pelukannya lewat salat yang khusyuk. Maka kembalilah kepadanya. Peluklah sajadahmu dan rasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Karena dalam tangisan di hadapan Allah, kita sedang membangun kekuatan. Kita sedang menambal kembali hati yang luka. Kita sedang memperbarui iman yang lelah. Dan kita sedang menyiapkan diri untuk kembali bangkit dengan lebih kuat. Karena telah ditempa oleh cinta dan ujian dari Tuhan yang Maha Menyayangi. Menata ulang hati setelah ditinggalkan. Ketika seseorang meninggalkan kita di saat terlemah kita, itu memang menyakitkan. Tapi terkadang Allah mengizinkan itu terjadi agar kita membersihkan isi hati dari ketergantungan yang salah.
Hati yang selama ini terlalu berharap pada makhluk perlu dibersihkan agar bisa diisi kembali dengan harapan kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dalam momen-momen kesendirian itulah, kita bisa mulai menata ulang hati. Kita belajar menurunkan ekspektasi dari manusia. Kita belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan tinggal selamanya. Dan dari pelajaran itulah lahir kebijaksanaan bahwa yang abadi hanyalah Allah. Allah ingin kita fokus padanya. Ia ingin agar hati kita hanya tenang saat bersamanya. Maka jika kita terlalu banyak berharap kepada manusia, Allah akan patahkan satu persatu gantungan itu agar kita hanya tersisa bersamanya. Bukan karena Dia ingin menyakiti, tapi karena Dia ingin kita mengenal cinta yang paling benar. Menata hati bukan hal mudah, tapi itu perlu. Kita harus mengikhlaskan apa yang pergi, melepaskan orang-orang yang Allah cabut dari hidup kita. Tidak semua orang yang hilang itu buruk. Bisa jadi mereka dulu pernah baik, tapi kini bukan lagi bagian dari takdir kita. Dan kita harus belajar menerima garis takdir itu dengan lapang dada. Hati yang kuat bukan hati yang tak pernah luka, tapi hati yang tetap hidup, walau berkali-kali disakiti. Dan kekuatan hati itu hanya bisa dibangun ketika ia bersandar kepada Allah, bukan pada makhluk. Maka jangan berharap hati kita tenang jika kita terus-menerus menaruh beban di pundak manusia. Letakkan semuanya di hadapan Allah dan biarkan Dia yang mengatur. Pemaafan adalah bagian dari penataan hati. Maafkan mereka yang meninggalkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas hidup tanpa beban. Biarlah Allah yang menilai mereka. Tugas kita hanya merawat hati agar tidak keruh oleh dendam dan sakit hati. Karena kita ingin melangkah lebih tenang, lebih ringan, dan lebih dekat kepada Allah. Saat kita sudah bisa ikhlas, kita akan merasakan lapang yang luar biasa. Kita akan merasa lebih damai. Tidak lagi menuntut perhatian, tidak lagi menagih kehadiran. Kita akan tahu bahwa cukup Allah yang memperhatikan, cukup Allah yang mendengar, cukup Allah yang hadir. Dan jangan kaget jika setelah kita menata hati, Allah kirimkan kembali orang-orang baru yang lebih tulus. Atau mungkin Allah tidak menggantikan dengan manusia, tapi dengan ketenangan yang lebih dalam, dengan ibadah yang lebih khusyuk, dan dengan hati yang lebih lapang. Karena kebahagiaan yang sejati memang berasal dari dalam, bukan dari luar. Menata ulang hati setelah ditinggalkan adalah perjalanan panjang. Tapi itu adalah perjalanan yang penuh berkah jika kita lakukan karena Allah. Maka bersabarlah dalam proses ini, karena pada akhirnya kita tidak sedang kehilangan, tapi sedang disembuhkan. Ketika semua telah hilang, Allah masih ada. Di akhir perjalanan hidup, kita akan sadar satu hal. Semua yang kita miliki di dunia akan pergi. Harta, jabatan, popularitas, bahkan keluarga. Semua akan meninggalkan kita, atau kita yang lebih dulu meninggalkan mereka. Tapi, satu yang tidak akan pernah pergi adalah Allah. Bahkan di dalam liang lahat yang sempit dan gelap, Allah masih menemani. Kita tidak akan bisa membawa siapapun ke dalam kubur. Sahabat terbaik, pasangan tercinta, anak-anak yang kita banggakan, semua akan tinggal di atas tanah. Hanya amal, hanya iman, hanya hubungan kita dengan Allah yang akan menjadi teman sejati dalam kesendirian abadi itu. Maka mengapa masih lebih banyak waktu kita habiskan untuk menyenangkan manusia daripada menyenangkan Allah? Ketika semua hilang, hanya Allah yang tetap ada. Ketika tubuh kita lemah dan tak bisa bergerak, hanya Allah yang masih mendengar. Maka sekarang, selama masih ada waktu, perbanyaklah kembali kepadanya. Bangun malam, basahi pipi dengan air mata taubat, panjatkan doa-doa yang jujur, dan perkuat hubungan dengannya sebelum terlambat. Allah tidak akan menolak hambanya yang kembali. Bahkan jika kita sudah terlalu jauh, bahkan jika kita merasa terlalu kotor, Allah tidak seperti manusia yang menilai penampilan dan masa lalu. Allah melihat hati yang ingin berubah. Dan saat itulah
Dia akan bukakan jalan pulang meskipun selama ini kita merasa tersesat. Jangan biarkan dunia menipu kita lagi. Jangan terlalu gembira jika banyak yang memuji, dan jangan terlalu sedih jika semua menjauh, karena itu hanya bagian kecil dari ujian hidup. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan Allah dalam keadaan apapun, senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, dipuji ataupun dihina. Allah lah satu-satunya yang tidak berubah. Kasih sayangnya tidak mengenal kondisi. Dia mencintai kita bukan karena kita hebat, tapi karena kita hamba. Maka cukup jadi hamba yang jujur dan rendah hati, maka Allah akan angkat derajat kita dengan cara yang tak terduga. Jika hari ini kita merasa sendiri, jangan anggap itu musibah. Bisa jadi itu adalah waktu yang Allah pilihkan agar kita bisa lebih dekat, lebih khusyuk, dan lebih mengenal siapa Tuhan kita. Karena dalam keheningan itulah kita akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Jangan tunda untuk kembali kepadanya. Jangan menunggu sampai semua benar-benar hilang. Karena waktu tidak bisa diputar, kesempatan tidak selalu datang, tapi selama hati kita masih hidup, masih bisa menangis, masih bisa berdoa, maka harapan selalu ada. Akhir dari segalanya bukan ketika dunia menjauh, tapi ketika kita berhenti mendekat kepada Allah. Maka jangan lelah untuk terus mendekat, karena satu-satunya yang akan menemani kita sampai ke liang lahat hanyalah Dia. Dan itu lebih dari cukup. Saudaraku, kita hidup dalam dunia yang fana. Semua yang kita kejar di dunia ini akan hilang. Harta akan habis, tahta akan turun, dan cinta manusia akan pudar. Namun satu yang tidak akan pernah hilang, cinta Allah kepada hambanya. Cinta itu tidak bersyarat. Ia tidak datang karena kita kuat, tapi karena kita lemah dan mau kembali. Jika hari ini kamu merasa ditinggalkan, disakiti, diabaikan, maka tenanglah. Bukan kamu yang buruk, tapi Allah sedang membersihkan sekelilingmu dari yang tidak tulus. Dia ingin kamu hanya bergantung kepadanya. Karena hanya Allah yang setia dalam setiap kondisi. Saat kamu tertawa juga saat kamu menangis. Banyak yang hadir di hari kejayaanmu, tapi hanya sedikit yang menemani dalam kesulitanmu. Tapi Allah bukan hanya menemani, Dia memeluk, menyembuhkan, bahkan menguatkan langkahmu saat tak ada satupun manusia yang peduli. Dialah Rabb yang paling tahu sakitmu, karena Dia yang menuliskan jalanmu. Jangan jadikan perlakuan manusia sebagai tolak ukur nilaimu. Kamu bukan hina karena ditinggalkan, bukan rendah karena diuji. Justru kamu sedang dimuliakan dengan ujian kesendirian agar kamu kembali kepadanya. Dan dari situlah kehidupanmu akan dibangun ulang dengan lebih kuat dan lebih tenang. Jika hidup ini hanya tentang pujian manusia, maka kita akan hancur saat dicaci. Tapi jika hidup ini tentang keridaan Allah, maka cacian pun bisa menjadi bahan bakar untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena ketika hati hanya bergantung kepada Allah, maka kita akan tenang dalam semua keadaan. Allah tidak melihat kita dari siapa yang bersamamu, tapi dari siapa yang kamu tuju. Maka teruslah melangkah walau sendirian, selama langkah itu menuju Allah. Jangan takut sendiri di dunia, karena yang menyendiri bersama Allah akan ditemani oleh para malaikat di akhirat. Teruslah bangun hubungan yang indah dengan Allah. Perkuat imanmu saat tak ada yang mendukung. Perbaiki amalmu saat tak ada yang memperhatikan. Karena Allah lah yang melihat semua jerih payahmu, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Dan Dia takkan pernah menyia-nyiakan satu amal pun yang tulus dari hambanya. Ketika hidup terasa hampa, jangan cari keramaian, carilah keheningan. Di situ kamu akan menemukan Allah. Dia tidak pernah jauh. Dia hanya menunggu kamu bersimpuh dalam jujur dan penuh rindu. Dan saat kamu sudah berserah, kamu akan merasakan ketenangan yang tak pernah diberikan dunia. Biarlah dunia tidak memahami, biarlah manusia berpaling. Asal Allah masih memeluk, maka kamu sudah punya segalanya. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menyentuh hatimu jika Allah sudah menjaganya. Dan tidak ada satupun luka
yang tak bisa Allah sembuhkan jika kamu berserah sepenuhnya. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang diuji dengan kesendirian, ditinggalkan atau dihina, ketahuilah engkau sedang sangat dekat dengan Allah. Maka kembalilah, jangan tunggu sampai benar-benar kehilangan segalanya. Allah menantimu. Sujudlah, tangislah, bicaralah dengan Rabb-Mu, karena hanya kepadanya engkau akan benar-benar dimengerti dan dicintai tanpa syarat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.